hari, secerah sang pelangi. Sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi. Religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Asri, apa yang kamu syukuri pagi ini? Oh iya, kelasnya bersih, alhamdulillah. Yesika, banyak banget ya sarapannya itu di atas meja. Jadi yang disyukuri sudah makan ya, sudah sarapan ya. Bang Yogi, apa yang kamu syukuri pagi ini, Bang? Ya. Apa yang disyukuri apa? Apa? Jajan lebih. Alhamdulillah. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Presentasi hasil berbagai praktik budaya positif oleh Bu Reni Maruyati Lugito, dan kita langsung saja mendengarkan kata sambutan dari Bapak Kapsek dan Ibu Wakapur kepada Bapak Srianto. Kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Wakapur Ibu Ulfania, yang saya hormati Ibu Reni Maruyati selaku CGP dari SMK kita di angkatan 7 ya. Selanjutnya di samping saya juga ada dan juga CGP angkatan 9 Kemudian Bapak Ibu dan Bapak Ibu-ibu semua yang juga ada yang alumni CGP, ya saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Kita memenuhi undangan dari Bu Reni dalam rangkaian kegiatan pengibasan CGP-nya dengan tema budaya positif sekolah. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat memberikan dampak positif bagi kita semua dan juga untuk sekolah kita, terutama khusus bagi peserta didik yang ada di SMK Negeri 1 Mentok. Mudah-mudahan dengan bertambahnya CGP di sekolah kita, kalau tidak salah kita ini satu-satunya sekolah dengan jumlah alumni dan peserta CGP terbanyak ya, terbanyak. Dan mudah-mudahan rekan-rekan yang lain juga dapat mengikuti ya, kawan-kawan yang lain juga bisa ikut bergabung nantinya. Intinya kami mendukung dan juga memfasilitasi kawan-kawan. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita ke depan untuk menjadi semakin baik dan memberikan yang terbaik bagi peserta didik, karena tugas pokok utama kita adalah memberikan pelayanan pembelajaran terhadap peserta didik yang ada di sekolah. Baik, Bapak Ibu semua, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita dapat ikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir, dan mudah-mudahan ada hal positif karena ini berkaitan dengan budaya positif, dan saya berharap kita semuanya juga berpikiran positif, segala sesuatunya ditanggapin dengan positif sehingga hal-hal yang kurang bagus, hal-hal yang tadinya negatif itu menjadi hal yang positif bagi kita semua untuk lebih memperbaiki diri dan siap untuk memberikan yang terbaik buat peserta didik. Bapak Ibu semua, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak Guru, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri Sarimanto, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, dan saya banggakan itu Bu Reni yang sudah melaksanakan kegiatan CGP ini. Alhamdulillah, ya kita semua sudah tadi mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah yang begitu mendukung dengan kegiatan kita, apapun yang kita lakukan, sifatnya itu menunjang kegiatan perbaikan mutu pendidikan, itu sangat didukung oleh beliau. Jadi Bapak Ibu semua, kegiatan hari ini itu merupakan pengimbasan dari kegiatan CGP yang pada dasarnya sudah kami laksanakan juga Bu Suwarni, Bu Sandy dan saya, sehingga kemudian diperkuat lagi oleh Bu Reni, dan Bu Reni sudah mengalaminya untuk beberapa bulan ini, bagaimana perubahan paradigma berpikir dari yang selama ini berpikirnya bahwa kebutuhan guru lah yang harus diutamakan, ternyata perubahan berpikirnya akan menjadi lebih luas lagi, bahwa yang kita pikirkan adalah kebutuhan dari siswa. Seperti itu, ya, memberikan pengaruh positif, pembiasaan positif itu yang sangat diperlukan dalam meningkatkan mutu pendidikan kita, khususnya di SMK Negeri Sarimanto. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah kami imbaskan, baik dari kami maupun Bu Reni, itu bisa menjadi motivasi kita semua, Bapak Ibu semua, ya, untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya menghadiri kegiatan saya. Jadi pada hari ini saya akan mencoba berbagi praktik baik apa yang sudah saya lakukan selama mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak sampai ke modul 1. Hari ini budaya positif. Jadi kan kalau kita melihat fokusnya di kurikulum merdeka itu sebenarnya kan ingin merubah karakter siswa. Nah, supaya apa? Ya, dan kita menghasilkan generasi bangsa yang lebih baik karakternya. Itu yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Itu sebenarnya dimulai dari kita sendiri, dari guru. Karena kan kata ahli, tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan. Jadi selama kita nggak berubah, kita akan kalah. Kalau dibilang kurikulum merdeka itu kayaknya banyak gurunya berkorban, iya benar. Kita memang dituntut banyak berkorban, lebih banyak sabar, lebih banyak stok obat tensinya, ya. Nah, ini yang akan saya coba presentasikan. Ini saya dulu. Jadi saya ini lagi berkaca gitu loh. Saya lagi proteksi tentang saya dulu. Jadi ini saya dulu. Bedanya bapak, lalu saya ibu. Aduh, gurunya killer, bisa matinya aku belajarnya. Anak-anak dulu takut sama saya, bapak ibu, ibu-ibu. Pokoknya kalau jam pelajaran gue ini jangan sampai telat 5 menit, kalau enggak serem. Makanya saya didoakan supaya lulus CGP gara-gara ini. Nah, apa jangan galak-galak dong, gitu kan? Wah, ngerikan, ma help me, gitu kan? Aduh, capek gue galak, ya itu saya. Kemudian, alhamdulillah memang guru penggerak ini membuat saya banyak berkaca dalam teksi. Bagi saya pribadi, kalau saya boleh menilai diri saya pribadi, saya banyak berubah menjadi bisa. Mau? Iya, Den. Ya, boleh. Tahu semua dong. Telat dia. Kalau saya dulu, ayo sana, taruh ke sana. Turun, balik sini. Enggak. Berapa kali telatnya? Kamu telat 3 kali. Oke. Popa Bu 30 kali. Oh, telatnya 50. Terima kasih. Oke, Popa Bu 50 kali. Begitu. Akibatnya apa?
begitu saya berdiri di depan lapangan, jarak 1 kilo kan, 500 meter ya saya aja anak udah takut. Itu begini, kayak lihat apa gitu. Apa perasaan saya itu? Bagi saya bangga. Terus saya bangga. Saya ditakuti. Anak-anak memanggil saya apa? Satpol PP SMP. Keren kan? Itu dulu. Ini saya dulu begitu mensikapinya. Kemudian kenapa saya berlaku seperti itu? Karena saya punya miskonsepsi tentang posisi kontrol. Jadi dalam benak saya, guru itu harus selalu bisa mengontrol murid. Saya yang berkuasa. Kemudian saya juga berpikir kritik dan merasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Jadi saya, kamu telah terus sih, kamu tahu nggak? Capek loh ibu yang kamu telah terus, alasan terus apa sih? Padahal kalau kita lihat video sebelumnya itu banyak hal yang menjadikan anak. Tidak cuma saya sebagai guru, tapi saya sebagai orang tua punya miskonsepsi yang salah tentang posisi kontrol. Semoga teman-teman enggak. Bahwa sebenarnya dalam posisi pikiran saya, orang dewasa itu berhak segalanya. Saya yang paling tahu. Saya kan sudah hidup lebih lama dari kamu. Saya sudah mengalami asam garam sampai asin gitu kan tentang dunia. Ikut dong apa kata saya. Saya yang paling tahu. Ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Kemudian padahal anak-anak itu kan manusia juga, sama kayak kita. Kita punya kebutuhan, mereka juga punya kebutuhan. Jadi menurut si ahli, saya lupa namanya, Diana Borsa atau Mike Sapar namanya, bahwa manusia itu punya 5 kebutuhan dasar, teman-teman. Ada yang namanya kebutuhan untuk bertahan hidup. Alhamdulillah sejauh ini anak-anak kita dan kita sendiri kayaknya tidak ada yang bertahan hidup sampai harus benar-benar struggle, nggak bisa makan, kan nggak ada. Rata-rata anak-anak kita, alhamdulillah walaupun makan sehari sekali, tetap ada kemampuan mereka untuk bertahan hidup, tetap survival. Cinta dan kasih sayang, siapa sih manusia yang ingin dibenci oleh orang lain? Dan tentu kita perlu pengakuan akan cinta dan kasih sayang. Kemudian kebebasan, kebebasan ini tentu saja kebebasan yang terkontrol, bukan kebebasan sebebas-bebasnya, karena manusia itu tetap harus ada aturan. Kemudian kebutuhan untuk mendapatkan kesenangan atau fun, kebutuhan untuk mendapatkan kekuasaan atau power. Ini yang saya maksudkan, bahwa kita sebagai guru perlu tahu apa saja sih kebutuhan manusia, kebutuhan siswa kita yang sebisa mungkin kita penuhi. Jangan langsung menjudge. Seperti saya sampaikan tadi, itu saya yang dulu, iya, saya jadi hakim. Ternyata anak-anak kita banyak hal yang terjadi yang dialaminya sebelum dia sampai ke sekolah. Banyak perjuangan yang dilaluinya untuk bisa sampai ke sekolah. Dulu saya marah, sekarang enggak. Jadi anak-anak itu mau dia datang telat sejam, saya suruh masuk. Mau dia telat, contohnya dulu Erlang, anak saya gue. Mau sekarang ada lagi Randy, Chandra, Febrian, itu kebetulan anak-anak yang memang di sebelah TKJ tapi cukup bermasalah. Terakhir apa? Samsul dan kawan-kawan adolescennya. Itu kalau dulu, kalau sudah batas remedial, ya nggak boleh lagi remedial. Udah itu, ngapain remedial? Kamu nyepelin saya, kan nggak ada. Yang saya lakukan ya, maunya apa? Bisanya apa? Kemaunya apa? Kenapa jadi seperti itu? Bu, kita kalah bu sama siswa. Kembali ke konsernya Ki Hajar, guru itu menghambat katanya. Guru itu melayani siswa. Kita itu dalam konsep berpikir seperti ini kawan-kawan. Iya ya. Dalam konsep berpikir seperti itu, nggak ada guru yang ingin muridnya belajar di pelajarannya. Pelajaran apa pun, semuanya ingin nilainya bagus, semuanya ingin nilainya
baru kami ganti nilainya. Tapi kawan-kawan kita lupa, anak-anak amanah belum tentu dia harus pelajaran PKK. Anak-anak tamat, maaf, belum tentu perlu pelajaran fisika. Yang kita perlu lakukan itu hanya membimbing mereka sampai tamat aja, membimbing supaya dia menemukan bentuk terbaik dia, kemampuan terbaik dia. Makanya kalau kawan-kawan memperhatikan kegiatan pagi saya itu banyaklah di luar kurikulum. Pagi-pagi semester baru ini kami buka dulu. Sampai kelas kami nyanyi lagu Indonesia Raya. Sudah nyanyi Indonesia Raya, kegiatan berikutnya sambil absen saya nanya ini. Anak-anak, misalnya Mbak Yeni, hari ini apa yang kamu syukuri? Bu Jayanti, hari ini kamu bersyukur atas apa? Anak-anak udah tahu biasanya. Karena tadi kembali ke awal konsep berpikir saya, anak-anak sekolah memang ingin ilmu, tapi akan lebih penting lagi adalah karakternya. Ini contoh kasus pemenuhan kebutuhan siswa. Ada Dinda, kelas 3 SD. Pulang-pulang sekolah dia ngadu sama ibunya sambil nangis. Apa itu? Bukan ini, bukan ini. Kira-kira kita sebagai guru dengar kabar dari orang tua siswa, Bu, anak saya pulang-pulang kok nangis ya? Oh, emosi ya. Gurunya langsung marah Ermi ya? Kenapa nangis? Tidak apa-apa nangis gitu ya? Ternyata ada sebabnya Bu Ermi, ini Bu Ermi. Ternyata ini, kenapa dia nangis katanya ini. Bu guru melarang aku nyanyi-nyanyi, katanya bising. Ternyata itu kebutuhan kesenangan yang tidak dipenuhi oleh gurunya. Anak itu kan kecerdasannya kan macam-macam, bekerja juga saat belajar juga macam-macam. Nah, terus ada lagi Bu guru kamu padahal aku pakai kepir rambut baru hari ini. Hal kecil gitu aja ya. Ternyata dia ingin diberi rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nih, aku bosan. Masa belajar cuma gitu-gitu aja? Nerangin nyatet kerja soal, bosan dia. Karena kita bersama. Terus nih, aku sebel gambar jelek, ditampilin buat depan ibu. Kita sering loh ya. Ayo coba sini. Pengen jadi bahan pengawal tadi. Ternyata kita merusak kebutuhan anak. Gitu. Oke, katanya. Aku minta tolong kawan-kawan untuk mengisi kuesioner. Kita mau melihat sebenarnya kita punya kebutuhan yang harus dipenuhi nggak? Ayo, coba dulu kita diisi dulu kawan-kawan. Saya suka menjadi benar. Jadi saat orang lain ngomong kamu salah, sakit hati. Oke, terakhir. Orang pikir saya tuh lucu. Total. Karena ini penjelasannya. Kalau yang nomor 1 sampai 10 paling besar dari nomor 1 sampai 20 atau paling, jadi kelompok yang paling besar nilainya itu menunjukkan kita perlu kebutuhan apa. Itu kawan-kawan.
Itu tadi yang dilakukan gurunya. Kalau dalam teori motivasi menurut Diane Gosser itu adalah menghukum. Itu yang dilakukan oleh si bapak guru. Ketika dihukum, apa yang terjadi? Anak menjadi memiliki identitas gagal. Terbukti kan anaknya nggak mau sekolah lagi. Malu dia di depan kelas jadi karakter seperti itu sampai menangis. Anak perempuan hukuman itu bersifatnya peringanan. Apakah gurunya punya skenario sebelumnya ketika muridnya tidak bisa menjawab soal hukumannya adalah begini di depan kelas gitu kan? Nggak ada. Tiba-tiba dia spontan aja kepikiran saat itu. Itu namanya hukum. Kemudian bersifat satu arah. Semuanya dari guru yang menentukan. Seperti saya bilang di awal tadi, yang miskonsepsi tentang teori kontrol, kita merasa guru yang paling benar, orang dewasa yang tahu segalanya. Seperti itu. Akibatnya apa? Hukumannya berupa hukuman fisik, berupa hukuman psikis, ngaruhnya ke psikis, dan anak akan dendam seumur hidupnya. Ada yang ngomong gini, bagus dong dia dendam, dia termotivasi menjadi sukses nantinya. Tapi bayangkan, selama proses dia untuk mencapai sukses, katakanlah 20 tahun, 30 tahun dia memendam nama bapak, ibu sebagai orang yang paling dibenci. Kalau menurut motivasi disiplin positif, kita sebaiknya pakai yang konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu identitas sukses. Anak-anak insya Allah tidak akan merasa sakit hati karena kalau kita berdasarkan konsekuensi seperti yang kita terapkan sekarang, kamu melakukan A, konsekuensinya B. Anak-anak udah tahu apa akibat perlakuan tindakan yang mereka lakukan, mereka udah tahu. Disepakati, diujui oleh guru dan guru. Tapi tetap aja nggak merasa nyaman. Tetap aja mereka tidak merasa nyaman. Kemudian ada datanya. Oke, kamu telah sekian, poinnya sekian, itu namanya konsekuensi. Idealnya menurut para pakar pendidikan ekonomi, ekonomi sih? Kurikulum mereka, maka yang harus kita lakukan itu restitusi. Ya. Murid itu harusnya belajar dari kesalahan supaya tidak mengulang kesalahan. Dia memperbaiki hubungan dengan gurunya, memperbaiki hubungan dengan teman-temannya. Apa yang kita berikan kepada siswa itu tawaran, bukan paksaan. Karena yang seperti saya bilang sampaikan tadi, guru itu nggak tahu segalanya kok. Belum tentu kita tuh benar 100%. Kemudian kita nuntut ke dalam murid mencari potensi terbaik dirinya, bentuk terbaik siswa itu bagaimana. Terus cari tahu kamu lakukan itu apa sih alasannya, apa yang ada latar belakang. Sehingga dia melakukan evaluasi. Oh iya, saya pinginnya gini loh bu, tapi kok saya ngelakuin gini ya bu, itu nggak bagus ya bu. Itu pinginnya dari diri mereka sendiri. Fokusnya pada karakter, bukan menyalahkan kesalahannya. Kamu telat, bukan itu sebenarnya. Yang harusnya kita sampaikan kalau menurut si pakar Diane Gosser itu, tapi kita ngomong kamu itu nggak menghormati kesepakatan yang sudah kita buat. Kemudian kita harusnya menguatkan dan fokus pada solusi, bukan mengoreksi tindakannya. Sehingga pada saatnya anak-anak yang kita dalam tanda kutip bermasalah tadi bisa kembali ke dalam kelompoknya, ke dalam teman sekelasnya dengan lebih percaya diri dan karakter yang lebih baik. Nah, ini segitiga diskusi teman-teman. Makanya yang saya terapkan sendiri di kelas saya adalah saya menerapkan kesepakatan kelas dengan konsekuensi. Walaupun secara teorinya kesepakatan kelas itu sebenarnya nilai-nilai universal, misalnya saling menghormati, saling menghargai, itu saling membantu yang di agama apapun, di dunia manapun itu diakui bahwa itu adalah nilai kebaikan. Tapi saya setelah mengkaji, saya belum bisa anak kita. Jadi saya konsekuensi tetap. Siapa yang membuat? Anak-anak. Misalnya di kelas 11, Betty itu anak-anak dengan keinginan ekonomi yang tinggi. Mereka itu pokoknya materi. Sehingga datang terlambat denda 10.000, ngomong jelek denda 10.000, duit semua. Iya, itu kesepakatan yang mereka buat. Konsekuensinya kalau ngomong kotor 10.000, mereka itu yang buat.
Beda lagi dengan anak kelas 11 1 TKJ. Mereka itu males tiket. Tiket kelas itu males. Jadi yang paling pertama konsekuensinya adalah tiket kelas selama 1 minggu. Mereka sendiri yang buat. Karena ketika saya coba yang pakai saling menghargai, saling tolong menolong, ya, normal aja, yang general aja, nggak apa-apa. Tetap harus ada konsekuensi. Nah teman-teman, ini video terakhir si bapak ini contoh aplikasi restitusi seharusnya. Dari penampilan Bu Reni ini dapat saya simpulkan, pribadi saya sih, bahwasannya budaya positif ini sebenarnya harus dibangun untuk membuka motivasi internal kepada peserta didik. Dan sejatinya membangun budaya positif itu tentu saja tidak bisa dilakukan sendiri, butuh kolaborasi dari semua warga sekolah, baik dari kepala sekolah, wakil kurikulum, wakil kesiswaan, wakil satpras, dan tentunya juga kepada rekan-rekan guru semua. Selain warga sekolah, tentunya juga kita minta dukungan juga dari orang tua siswa dan dari komite ya. Baik teman-teman dan rekan-rekan semua, untuk penampilan Bu Reni hari ini saya cukupkan sampai di sini. Akhir kata saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.